Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum, fa inna akramakum indallahi atqakum. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima, as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini Allah tak henti-hentinya, tak terbatas oleh ruang dan waktu untuk selalu melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Kalau kita mengutip ungkapan Imam Sya'rawi bahwa di antara kategori rezeki itu, wal afiyatu a'la darajatir rizqi, sehat secara jasmani, sehat lahir dan batin adalah rezeki yang cukup besar yang diberikan oleh Allah. Tidak ada kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah adalah kesehatan. Dan tidak berarti sebuah kenikmatan hidup itu kalau kita tidak sehat. Misalkan barangkali ada orang yang punya kasur yang mahal, tapi malamnya sulit tidur nyenyak karena sering gelisah. Jadi yang mahal itu bukan kasurnya, tapi nikmat tidur dengan mudah dan kita terlelap yang diberikan oleh Allah. Barangkali ada orang yang asetnya banyak, kekayaannya melimpah, bisnisnya makin bagus, tapi menikmati makanan saja sulit. Gak bisa makan daging, gak bisa makan nasi, karena dia kolesterol, karena darah tinggi, karena kadar gula yang cukup tinggi. Jadi hakikat kekayaan itu sebenarnya bukan pada hartanya, tapi nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itu Islam menasihati kepada kita semua bahwa pandai-pandailah untuk bersyukur. Washkuruli wa la takfurun. Banyak-banyaklah kalian untuk bersyukur kepadaku, dan jangan justru menjadi orang-orang yang kufur. Karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, gunakanlah masa sehat sebelum datang masa sakit. Sihataka qabla saqamika. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang khotib dibacakan di awal, ni'matani maghbunun fihima. Ada dua kenikmatan yang kerap membuat manusia itu tertipu. Manusia itu tak sadar terhadap dirinya. Di antaranya adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Barangkali ada orang yang merasa butuh Allah, ingin dekat dengan Allah, kalau ia sudah terbaring sakit. Atau barangkali ada orang yang semangat, baru tumbuh semangatnya untuk datang di masjid, tapi tak ada lagi daya karena ia sedang sakit. Padahal sebelumnya
Di masa ia sehat ratusan kilo, ia banyak menghabiskan uang, rela capek-capek mengeluarkan tenaga hanya untuk jalan-jalan dan berfoya-foya. Tapi seruan Allah 5 kali sehari terdengar di kanan kirinya. Tak butuh uang dan tak melelahkan untuk melangkahkan kaki di masjid. Begitu berat ia lakukan. Itu sebabnya Nabi SAW dalam sebuah riwayat katakan, ta'arraf ilallah firraha. Ingatlah Allah sewaktu kamu lagi senang. Ingatlah Allah sewaktu kita lagi bahagia. Ingatlah Allah di saat kita sedang sehat. Ya'rifuka fi syiddah. Maka Allah pasti ingat hambanya sewaktu hambanya lagi susah. Ini berarti jangan berharap kita diingat oleh Allah di saat kita sehat, kita lupa Allah, lalu baru kita ingat Allah di saat kita lagi susah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Islam itu menginginkan manusia tidak saja sehat secara zahir, secara fisik, tetapi asupan untuk sehat secara batin pun, jiwa kita juga mesti sehat. Karena jiwa yang sehat itulah yang dekat dengan Allah. Hati yang sehat itulah yang mendapatkan pancaran kasih sayang Allah. Dalam jiwa batin yang sehat itu pula lah yang dirindukan dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara jiwa atau hati atau batin yang sehat itu adalah mereka yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan sesuatu dan cara yang halal. Ia makan dengan makanan yang halal, ia menghasilkan sesuatu dengan sesuatu yang cara yang halal. Kalau kita mengutip ungkapan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, wa talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Ikhtiar, kerja keras, keringat kita untuk mencari dan berusaha mencari yang halal itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena setiap suapan nasi yang masuk ke dalam mulut kita, potongan kue yang masuk dalam perut kita, atau entah gorengan atau seduhan kopi yang kita nikmati, jika itu dengan cara menghasilkan dan prosesnya bersentuhan dengan yang haram, maka ibadah kita, sujud kita sangat mungkin tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Wal ibadatu ma'aklil harami. Ibadah seseorang jika daging tubuhnya disertai makanan haram, menurut ulama kita tak ubahnya seperti orang yang membangun bangunan di atas kotoran hewan. Ini penegasan hadirin bahwa baik atau tidaknya sujud seseorang di hadapan Allah sangat dipengaruhi oleh apa yang ia makan dan konsumsi. Karena itu kewajiban kita ikhtiarkan dengan cara yang halal jika ingin dekat dengan Allah dalam setiap sujud kita. Sebab jiwa yang sehat karena sesuatu yang halal, tubuh yang sehat karena makanan atau asupan daging yang halal akan mendorong manusia pada kebaikan. Sebaiknya daging yang tumbuh dalam diri seseorang karena proses dan cara yang haram, maka hatinya, gerak tubuhnya akan gampang melakukan dosa dan kemaksiatan. Siapa yang menikmati atau mengkonsumsi sesuatu yang haram, asad jawarihu, maka gerakan tubuhnya akan mudah pada kemaksiatan. Tapi siapa yang setiap asupannya sesuatu yang halal, ata'atuhu jawarihu, maka ketaatan pada dirinya akan selalu terdorong untuk melakukannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Karena itu, yang terpenting kita lakukan adalah jangan tetesan keringat kita, lelah kita di siang hari lalu sampai masuk di rumah, dan itu yang dinikmati oleh keluarga kita.
oleh anak-anak kita, oleh anak kita, karena itu akan berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Mudah-mudahan hadirin, dalam diri kita selalu tumbuh sehat secara fisik, sehat secara batin, dengan cara mengonsumsi yang halal yang membuat kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan.